Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, khusus adik-adik saya yang ada di SMP Cita atau SMP Cita Hati Christian School Surabaya, saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan. Saya diberi tema firman Tuhan, yaitu belajar taat seperti Kristus. Mungkin saya bisa dibantu dengan slide. Baik, belajar seperti Kristus adalah tema kita pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa pagi ini adalah pagi yang luar biasa. Dan saya berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberi saya kesempatan untuk bisa melayani firman Tuhan. Oke, langsung saja pada firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, adik-adik SMP Cita Hati Christian School Surabaya, dari ayat ini kita belajar mengenai apa itu ketaatan atau arti ketaatan seperti Kristus. Arti ketaatan seperti Kristus, adik-adik, adalah mengikuti jejak langkah Kristus, yaitu dengan meneladani ketaatannya, dan ketaatan itu adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi Yesus merupakan teladan utama di dalam hal ketaatan. Nah, dikatakan tadi oleh Yesus sendiri, dia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa di sorga." Jadi, makanan favoritnya Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, yang kita sebut dalam bahasa sederhananya adalah ketaatan. Bagi Yesus, taat itu seperti orang makan. Kalau orang makan ini kan harus setiap hari. Bayangkan kalau orang tidak makan setiap hari, maka tubuhnya akan lemah, tubuhnya akan sakit dan sebagainya. Dari ayat ini kita belajar bahwa ketaatan itu harus menjadi kebutuhan pokok atau menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Orang harus makan setiap hari. Ketaatan pun demikian, adik-adik. Hidup dalam ketaatan kepada pihak sekolah, para guru, orang tua, gereja, ketaatan berlalu lintas di jalan harus dilakukan setiap hari. Seperti orang makan, Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Artinya bahwa orang makan itu setiap hari. Jadi ketaatan itu harusnya menjadi dasar untuk kita lakukan. Itu bukan hanya sehari dua, tapi setiap hari. Di sekolah harus taat, di rumah harus taat, setiap hari harus hidup dalam ketaatan. Nah, bukan hanya itu, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa filosofi manusia makan itu untuk bertahan hidup. Jadi orang yang hidup harusnya dia tetap makan gitu. Dan demikian juga ketaatan itu harus dilakukan setiap hari. Bagaikan orang makan setiap hari. Nah, adik-adik, begini maksud saya. Pak Pendeta begini. Setiap kita suka yang namanya makan, ya. Seperti Kristus taat kepada Bapa. Demikian juga hidup kita harus menjadi kesukaan. Kita bukan hanya suka makan, ya. Setiap kita suka makan. Harusnya juga demikian, seperti Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa." Artinya kesukaan kita kan juga sama. Yesus juga suka makan, tapi makanan favoritnya adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, demikian dengan ketaatan, adik-adik. Ketaatan itu, ketaatan pada guru, taat pada sekolah, taat pada gereja, taat pada Tuhan, pada firman Allah, harus juga dilakukan dengan spirit yang sama, yaitu kita harus makan, maka ketaatan pun harus dilakukan. Ketaatan, makan itu kan tidak harus diperintahkan. Makan itu tidak harus diperintahkan. Dengan sendiri kita akan makan ketika kita lapar. Demikian, ketaatan itu harusnya tidak boleh dipaksakan oleh siapa. Kadang-kadang orang mau melakukan itu dengan terpaksa. Misalnya di sekolah. Aduh, kalau saya tidak taat, guru marah. Sekolah marah, sekolah memberi kita disiplin. Nah, ketaatan begini bukan ketaatan yang didasarkan pada Kristus. Tapi ketaatan karena terpaksa. Tapi bagi Yesus ketaatan itu seperti makan. Harus makan. Demikian dengan adik-adik. Ketaatan harus dilakukan setiap hari. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kita mencintai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan.
Setiap kita punya makanan favorit tentu ya. Ada yang suka pizza, ada yang suka bakso, saya sendiri suka makanan kangkung ditumis. Maksud saya begini, demikian dengan ketaatan. Ketaatan harusnya menjadi favorit kita. Bukan hanya makanan, tapi ketaatan harus menjadi favorit kita. Menjadi kesukaan kita. Sebab apa? Sebab seperti makanan itu memberi kita kehidupan. Waktu kita taat, kita bukan hanya diberi kehidupan, tapi kita diberi berkat, adik-adik. Jadi, kalau engkau hidup dalam ketaatan, hidupmu akan memberkati. Bukan hanya memberkati orang di sekeliling, tapi memberkati hidupmu. Dan yang paling penting, Anda memberkati, kalian memberkati Tuhan. Nah, makanan juga kita tahu ya, kenapa Yesus menyebut makanan. Akhirnya saya diberkati karena makanan itu seperti zaman sekarang, zaman milenial, zaman modern sekarang ini. Makanan juga merupakan kebutuhan pokok. Atau kadang-kadang bukan hanya kebutuhan pokok, tapi dijadikan gaya hidup. Saya perhatikan di mana-mana, kalau dulu sebelum pandemi, adik-adik kan kita biasa makan dengan teman-teman. Kita di mana-mana, kita rame-rame, lalu kita taruh di Facebook atau medsos. Kumpul rame-rame untuk makan. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa. Tapi sempat menjadi gaya kita. Saya kebetulan pendeta. Jadi ketika saya ada di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, dan sebagainya, banyak kali saya diundang makan oleh gereja atau orang-orang pengusaha yang mana saya melayani. Dan ketika saya makan, saya pikir, saya tanya mereka, apakah ini gaya mereka? Mereka mengatakan, kalau di kota besar ini sedikit hidup merupakan gaya. Gaya hidup, karena demi menjamu klien, demi menjamu tamu, identik dengan makan. Jadi makan adalah gaya hidup. Waktu Kristus berkata, ketaatan itu bagaikan makanan favoritnya atau menjadi gaya hidupnya, demikian. Harusnya gaya hidup kita juga begitu. Gaya hidup kita sudah menjadi gaya sehari-hari kita. Jadi ketaatan itu bukan hari Senin karena kita sekolah sampai Selasa, atau hari Minggu kita taat, lalu Senin Selasa tidak taat. Tapi ketaatan itu harus dilakukan setiap hari. Seperti orang bikin gaya hidup, demikian ketaatan harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Khusus saya yakin anak-anak SMP, Cita Hati Christian School, saya percaya ini tidak perlu diajarkan. Saya percaya anak-anak SMP di tempat ini adalah anak-anak yang hidup dalam ketaatan. Karena sudah merupakan gaya hidup. Kebetulan anak saya ada di salah satu sekolah Kristen di Kota Kupang, dan mereka diajar untuk gaya hidup. Salah satunya adalah hidup dalam ketaatan. Tuhan kiranya tolong kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sayang saya tidak bisa ditampilkan. Saya juga mau katakan begini. Ayo, siapa yang pernah pamer makan? Ya, setiap kita pernah pamer makan, bukan? Setiap kita pernah pamer makan, bukan? Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maksud saya begini. Saya coba merenung Yesus itu dari makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ayo, siapa yang suka pamer makan? Ya, saudara-saudara, biasanya saya perhatikan ya anak-anak milenial, anak-anak zaman sekarang. Itu ketika mereka beli makanan, makan rame-rame, sebelum makan atau sebelum makanannya datang, nggak difoto. Tapi ketika mereka mengatakan gini, tunggu, sampai makanannya datang. Nanti makanannya datang baru difoto. Nah, ada orang yang sedikit menyentil dan berkata, anak sekarang beda dengan anak zaman dahulu. Kalau anak zaman dahulu atau orang dulu, itu kalau makanannya datang, doa dulu, baru makan. Itu zaman dahulu. Nah, sekarang katanya anak-anak sekarang lain. Anak-anak sekarang itu bukan doa dahulu baru makan, tapi foto dulu baru makan. Kalau kalian melakukan ini, saya tidak bilang ini salah, tapi maksud saya itulah gaya anak-anak muda sekarang. Tetapi maksud saya begini, kita suka foto dalam tanda kutip, kita suka pamer makanan-makanan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk waktu kita ada di restoran, kita foto lalu kita naikkan ke medsos, entah itu di Facebook, entah itu di WhatsApp atau di di medsos-medsos yang lain, tapi intinya kita mau pamer. Kalau kita mau jujur, kita pamer. Nah, demikian waktu Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan firman Allah atau taat kepada Bapa, dia sedang menyatakan itu kepada dunia, kepada para murid dan kepada seluruh orang, bahwa saya harus menyatakan atau orang harus dapat melihat gaya hidup saya yang taat. Demikian anak-anak Tuhan, khusus anak SMP Cita Hati Christian School Surabaya, ingat baik-baik, ketaatan itu bukan hanya disembunyikan. Maksudnya begini,
Oh, taat biar saja saya aja yang tahu. Atau saya taat biar saja saya saja yang mengetahuinya. Tidak. Ketaatan itu juga harus dipamerkan. Seperti kalian, pamer makanan. Yesus juga pamer makanan favoritnya. Pernah dia pamer, tapi dia berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Demikian kita, kalau kita pamer, bukan makanan itu saja. Tapi pamer gaya kehidupan kita yang taat. Taat di rumah, taat di sekolah, taat di jalan, taat waktu kita sekolah, taat kita waktu kita kerja, taat waktu kita diberi tugas, taat waktu kita diberi PR oleh sekolah. Semua taat. Supaya apa? Supaya orang melihat kita adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya berbeda. Jadi adik-adik, ingat, ketaatan itu bukan hanya sekedar menjadi menjadi sesuatu yang hanya ada di dalam diri kita dan hanya kita yang tahu. Ketaatan harus dipancarkan, harus dipamerin atau harus dipamerkan kepada orang lain. Yang bahasa orang Kristen adalah jadi kesaksian. Nah, adik-adik, yang terakhir kita akan bahas taat seperti Kristus itu taat model apa sih? Taat artinya kita harus bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan tuntas. Sekali lagi, taat itu artinya menyelesaikan tanggung jawab, setiap tanggung jawab dengan tuntas dan benar. Sekali lagi kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi taat itu artinya menyelesaikan tanggung jawab. Jadi taat bukan hanya menjadi makanan, gaya hidup sehari-hari, tapi taat itu adalah bentuk daripada orang-orang yang bertanggung jawab menyelesaikan setiap tugasnya. Itu adalah taat, adik-adik. Seperti Kristus, dia memberi contoh. Kristus sendiri memberi contoh. Puncak ketaatan Kristus, dengar adik-adik, puncak ketaatan Kristus adalah di kayu salib dengan menyelesaikan tugas Bapa. Jadi kalau adik-adik tahu di cerita Alkitab maupun di film mengenai penyaliban Yesus, waktu Yesus mau mati dia berkata, sudah selesai. Dengar baik-baik. Di atas kayu salib, Yesus mengatakan, sudah selesai. Artinya, ketaatan Yesus bukan hanya selama dia hidup, tapi sampai dia mati, dia tutup dengan kata, sudah selesai. Artinya dia berkata, ketaatan saya ini sudah selesai. Karya yang saya buat untuk Tuhan, Bapa di surga, sudah selesai. Semua yang saya kerjakan untuk Bapa, sudah selesai. Jadi, apa maksudnya? Jadi, ketaatan seperti Kristus, adik-adik, adalah ketaatan yang harus dilakukan atau apapun tugas yang diberikan harus selesai. Nah, apa maksudnya? Jadi begini, kalau kalian adik-adik adalah anak Kristen, anak Tuhan, ketaatan itu dibuktikan dengan kehidupanmu. Contoh, tadi saya katakan, kalau kerjakan tugas, kalau guru kasih tugas, ya, matematika, bahasa Inggris, apapun pelajarannya, mungkin susah, mungkin banyak, bacaanmu harus banyak. Kadang-kadang kita enggan baca, enggan untuk menyelesaikan. Tunda dulu lah. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan tadi dikatakan taat itu artinya menyelesaikan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita apa? Belajar, sekolah baik-baik dan menyelesaikan setiap tugas. Tugas, ujian, PR harus dikerjakan sampai tuntas. Kenapa harus sampai tuntas? Karena kita tahu kalau kita ujian nasional, kita tidak kerja sampai tuntas, kita tidak mendapatkan nilai. Kalau kita tidak mendapatkan nilai, kita tidak akan lulus. Kalau kita tidak lulus, kita tidak dapat ijazah. Kalau kita tidak dapat ijazah, kita tidak bisa melamar pekerjaan. Kalau kita tidak bisa melamar pekerjaan, maka kita tidak punya masa depan. Jadi korelasinya di situ. Jadi mengapa kita harus menyelesaikan tugas? Karena ada hubungannya dengan masa depanmu. Sekali lagi, ketaatan kenapa harus kita lakukan? Karena bukan hanya gaya hidup, tapi ketaatan itu menentukan masa depanmu. Bagaimana engkau bisa taat bekerja di perusahaan-perusahaan besar nanti ketika engkau jadi orang yang sudah tua atau dewasa memiliki pekerjaan. Kalau sekarang saja engkau tidak bisa menyelesaikan tugasmu. Yang kedua, apa yang saya maksudkan dengan setiap tanggung jawab harus selesai? Sekolah atau kuliah harus selesai. Maksud saya begini, kalau kita ingat dulu ya, SD harus 6 tahun, ya. SMP harus 3 tahun. Itu artinya kamu harus menyelesaikan 3 tahun itu. Baru engkau dipercayakan masuk SMU atau SMA zaman dahulu disebut. 3 tahun kita harus selesaikan itu. Lalu kita kuliah 4 tahun untuk menyelesaikan dan sebagainya dan sebagainya. Demikian di dalam dunia kerja.
Mereka hanya butuh orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau dikasih pekerjaan, kalau dikasih tanggung jawab, harus selesaikan. Kalau dikasih tanggung jawab membersihkan ruangan, harus diselesaikan. Kalau dikasih kerja tugas sekolah, harus dikerjakan sampai selesai. Dan yang terakhir yang saya maksudkan, orang yang taat akan menyelesaikan setiap tanggung jawab yang Tuhan kasih, yaitu meraih cita-cita. Setiap kita punya cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pengusaha, mungkin ada yang mau jadi pendeta, mungkin ada yang mau jadi profesional di bidang-bidang yang lain. Tetapi semua itu tidak bisa diraih kecuali dimulai dari ketaatan kita hari ini. Kalau kamu taat sekolah, kamu taat belajar, saya percaya masa depanmu indah. Seperti kata firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28, jika engkau mendengar baik-baik firman Tuhan dan engkau melakukannya, maka berkat akan menyertai engkau. Waktu engkau keluar, waktu engkau masuk, engkau diberkati. Waktu engkau ada di kota maupun engkau ada di desa, engkau diberkati. Ulangan pasal 28 ayat 1-6 memberi kita contoh bahwa orang yang taat adalah orang yang harusnya hidup sesuai ketaatan Tuhan, yaitu taat sampai mati, dan ketaatan itu menjadi gaya hidup. Kenapa harus ketaatan menjadi gaya hidup, dan kenapa ketaatan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Sebab saya ambil kesimpulan, hidup dalam ketaatan adalah kunci meraih masa depan bersama Tuhan. Jadi adik-adik, taat, karena itu adalah kunci meraih masa depan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Pesan saya terakhir adik-adik, ingat, taat itu memang berat, tapi ketika engkau melakukan dengan tulus, engkau bukan menyenangkan hanya guru, engkau bukan hanya menyenangkan orang tuamu, engkau bukan hanya menyenangkan orang-orang di sekelilingmu, engkau menyenangkan Tuhan. Pada waktu engkau menyenangkan Tuhan, Tuhan akan melakukan semua yang akan menyenangkan hatimu. Sekali lagi Tuhan memberkati. Terima kasih, salam, selamat pagi.